Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam renungan singkat New Hope. Saat ini saya mengangkat satu tema yang bagi saya pribadi, kebenaran firman Tuhan ini sangat perlu kita ketahui dan kita pahami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Temanya adalah sifat-sifat Allah. Renungan saya pada saat ini saya landasi dengan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Mazmur 139 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Mana mungkin aku lari dari roh-Mu? Mana mungkin aku menjauh dari Allah-Ku? Jika aku naik ke surga, Engkau ada di situ. Jika aku turun ke tempat orang mati, Engkau ada di situ. Dari ayat ini kita melihat Alkitab tidak berusaha membuktikan bahwa Allah itu ada. Sebaliknya, Alkitab menganggap bahwa keberadaannya itu sudah pasti dan menguraikan banyak sifat yang dimiliki Allah kita. Saudara, pada episode saya saat ini, saya hanya akan menjelaskan secara simpel atau langsung kepada poin utamanya, bukan secara detail karena poin-poin pada tema saya saat ini itu sangat dalam pengertiannya. Nanti pada episode-episode selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu sifat-sifat Allah ini secara detail. Oke, saya akan mulai dengan sifat Allah yang pertama, yaitu yang pertama, Allah itu maha hadir atau omnipresent. Artinya Dia ada di mana-mana pada saat yang bersamaan. Sekali lagi, Dia ada di mana-mana pada saat yang bersamaan. Yeremia 23 ayat 23 dan 24 berkata, apakah aku berada hanya di satu tempat saja dan tidak dapat melihat apa yang dilakukan mereka? Dapatkah orang bersembunyi dari aku? Bukankah aku ini Allah yang ada di mana-mana, memenuhi langit dan bumi? Saudara, dari sifat Allah ini kita melihat bahwa Dia atau Allah kita melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Kalau Dia melihat segala sesuatu yang kita lakukan, berarti tidak ada yang tersembunyi di hadapannya atau di luar kendalinya. Dan sifat Allah yang kedua, yaitu Allah itu maha tahu atau omniscience. Artinya Ia mengetahui segala sesuatu. Mazmur 147 ayat 5 berkata, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Dari ayat ini kita melihat Allah kita itu mengetahui bukan saja perbuatan kita, tetapi Dia mengetahui sampai kepada pikiran kita. 1 Samuel 16 ayat 7 bagian B berkata, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan sifat Allah yang ketiga, Allah itu maha kuasa atau omnipotent. Artinya Allah sangat berkuasa dan memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu yang diciptakannya. Lukas 1 ayat 31-37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan sifat Allah yang keempat, Allah itu maha tinggi. Artinya Dia berbeda dan terlepas dari semua ciptaannya. Dia berbeda dan terlepas dari ciptaannya. Jadi keberadaan Allah kita itu lebih besar dan lebih tinggi daripada semua tatanan yang diciptakannya. 1 Raja-Raja 8 ayat 27 berkata, tetapi mungkinkah Allah mau diam di atas bumi? Padahal langit dan surga yang tertinggi sekalipun tidak dapat memuat kemuliaan-Mu. Terlebih lagi rumah yang hamba bangun ini. Dan yang kelima, atau sifat Allah yang kelima, Allah itu kekal. Artinya Dia ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ia tidak terikat dengan waktu manusia.
Dialah Alfa dan Omega. Yesaya 57 ayat 15 berkata, Dia yang maha tinggi dan maha mulia, yang diam dalam kekekalan, yaitu Dia yang maha kudus berfirman, Aku diam di tempat yang tinggi dan kudus, di tempat tinggal orang-orang yang jiwanya hancur dan yang rendah hati, untuk menyegarkan orang yang rendah hati dan memberikan semangat baru kepada mereka yang jiwanya hancur, yang penuh penyesalan atas segala dosanya. Dan sifat Allah yang keenam, Allah tidak berubah. Artinya sifat-sifat Allah itu tidak berubah dalam berbagai kesempurnaannya atau dalam maksudnya bagi setiap umat manusia. Yakobus 1 ayat 17 berkata, segala sesuatu yang baik dan sempurna berasal dari Allah, pencipta segala terang. Ia bersinar untuk selama-lamanya tanpa perubahan atau bayangan. Saudara, Allah yang tidak berubah ini sangat dalam pengertiannya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, nanti pada episode selanjutnya saya akan mengupas sifat-sifat Allah ini secara detail. Dan poin yang ketujuh atau sifat Allah yang ketujuh adalah Allah itu sempurna dan kudus. Dia sama sekali tanpa dosa dan benar sama sekali. Sekali lagi, Dia sama sekali tanpa dosa dan benar sama sekali. Matius 5 ayat 48 berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dan sifat Allah yang terakhir atau yang kedelapan, yaitu Allah itu Tritunggal. Dia adalah Allah yang esa, yang telah menyatakan dirinya dalam 3 oknum ilahi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan setiap oknum sepenuhnya ilahi, setara dengan 2 oknum yang lainnya. Namun mereka bukan 3 Allah, tetapi satu. 1 Timotius 2 ayat 5 berkata, karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ulangan 6 ayat 4 berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu adalah Allah kita, Tuhan itu esa. Saudara, dari kedelapan sifat Allah ini kita bisa melihat bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah satu oknum yang tidak bisa dibandingkan dengan oknum siapapun yang berkuasa di dalam dunia ini. Ini hal yang luar biasa yang perlu kita ketahui dan kita pahami. Dia adalah Allah, Raja yang maha besar, tetapi Dia mau mati bagi saya dan bagi saudara. Nah, dari sifat-sifat Allah ini kita melihat bahwa betapa spesialnya kita di matanya. Dia menjadikan kita subjek kasihnya tanpa memandang siapa kita, tanpa memandang segala dosa yang pernah kita lakukan melawan Dia sendiri. Saudara, setiap manusia punya banyak pergumulan. Melalui poin-poin renungan New Hope saat ini, meyakinkan kita siapapun yang bisa dijangkau oleh video ini, oleh renungan ini, Allah kita itu sungguh-sungguh peduli dan Dia siap menolong setiap kita yang mau datang kepadanya, yang mau percaya kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu, demikian renungan singkat pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.